Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja kita belajar tentang kasus konflik sosial. Kali ini saya akan menyimpulkan kenapa kasus konflik harus ada dan bagaimana cara mengatasinya. Baiklah, kasus konflik sosial itu disebabkan yang pertama karena adanya perbedaan perasaan pada individu. Nah, jadi perasaan kita nggak ada yang sama ya sih. Ya, artinya seperti ini. Kalau misalnya si A, dia belajar pengennya sambil denger musik agar lebih fokus, dan si B, dia itu belajarnya pengen hening, jadi nggak mau terdengar suara apapun. Sehingga ketika si A dan si B dalam sebuah kos atau dalam sebuah tempat, dia tidak akan bisa disamakan karena adanya perbedaan tersebut. Dan ketika tidak ada yang mau mengalah, maka disinilah penyebab konflik. Dan yang kedua yaitu perbedaan latar belakang budaya. Jadi si A kemungkinan budaya yang dia miliki adalah budaya Melayu, sedangkan si B misalnya budaya yang dia miliki adalah budaya Batak. Antara Melayu dan Batak, karena adanya perbedaan yang mereka masing-masing mengunggulkan budayanya, di situ juga akan menyebabkan konflik yang kedua. Oke, yang ketiga, perbedaan kepentingan. Nah, kita semua beda-beda bakatnya, beda-beda keinginannya, beda-beda kekurangannya. Oleh sebab itu, ketika kepentingan si A misalnya dalam bidang ekonomi, sementara kepentingan si B dalam bidang sosial, otomatis tidak akan bisa disatukan dan kerjasama pun tidak akan terjalin, dan juga tak jarang ini penyebab konflik yang ketiga. Keempat, yaitu tentang nilai sesuatu yang berjalan begitu cepat. Misalnya dalam sebuah perusahaan ada larangan dalam menjual sesuatu, tetapi itu tidak bisa ditutup secara cepat, maka dilakukanlah secara tertutup atau pada kondisi tertentu. Misalnya tidak boleh merokok di lingkungan AC, sementara tidak menutup pabrik rokok itu dikarenakan agar tidak terjadinya konflik yang begitu besar. Namun perlahan-lahan pastinya akan terus mencoba agar menjadi sesuai dengan yang diinginkan, seperti hidup sehat dan sebagainya. Oke, itu dia tadi penyebab kasus konflik. Dan kemudian ketika sudah kita rasakan dan kita mengetahui semua itu, maka bagaimana cara mencegahnya? Oke, yang pertama, kita tanamkan sikap toleransi bahwa kita semua tidak sama. Maka untuk dapat mengetahui apakah kita mampu bertoleransi atau tidak, disitulah kita sebenarnya memiliki cara agar dapat berkolaborasi. Jadi hal ini membuat kita mampu mengatakan kepada pihak lawan bahwa sebaiknya seperti ini agar adil. Nah, yang pertama berarti poinnya adalah toleransi, dan yang kedua kolaborasi. Dan yang ketiga poinnya adalah tawar-menawar. Misalnya ketika saya melakukan ini, maka kamu dampaknya akan mendapatkan ini, seperti itu. Dan ketika kamu mendapatkan ini, dampaknya saya akan mendapatkan ini. Bagaimana gitu. Jadi harus saling tawar-menawar, kolaborasi, dan juga toleransi. Kemudian setelah itu semua, cara lain bisa juga ketika kita memang tidak mampu bekerja sama dengan pihak lawan, maka kita pun akan menghindar lebih baik daripada poin yang terakhir ya. Nah, poin yang terakhir itu adalah memaksakan kehendak, sehingga akhirnya kita pun menjadi konflik yang besar kepada pihak lawan. Tetapi diupayakan dulu ketiga hal tersebut, yaitu toleransi, kolaborasi, dan juga tawar-menawar. Nah, pilihan keempat ini menghindar, tetapi jangan juga membuat pihak lawan itu merasa dirugikan ya, sehingga ketika kita menghindar ternyata masih ada permasalahan yang belum tuntas dilaksanakan, atau ketika kita memaksakan sesuatu ternyata tidak ada keadilan di dalamnya karena menyebabkan seseorang tersebut harus difitnah dan sebagainya. Jadi
ketika kita sudah belajar tentang sistem sosial budaya Indonesia, diharapkan mampu mengikuti poin-poin yang termudah dulu dan poin-poin yang benar-benar tidak merugikan orang lain. Karena banyak orang yang sudah belajar justru dia menerapkan poin-poin yang tidak baik, memaksakan kehendak, menghindar, dan akhirnya tidak bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi. Oke, itu ya, sudah ketemu penyebab dan juga cara mengatasi kasus konflik. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang potensi konflik. Apa yang menyebabkan potensi konflik? Yang pertama itu adalah karena pihak lawan tidak mampu memenangkan sesuatu yang dianggap penting untuk diraih, maka disitulah timbul rasa amarah. Dan amarah yang tidak dapat diutarakan secara langsung, maka dapat membuat pihak lawan tersebut menyimpan kebencian. Dan kebencian tersebut akan menyebabkan pihak lawan tersebut mampu melakukan hal yang sewenang-wenang. Dan ketika sudah melakukan hal yang sewenang-wenang, maka disitulah konflik besar pasti akan terjadi. Oleh sebab itu, sebelum terjadinya seperti itu, hal-hal yang dapat membuat potensi konflik maka diatasi dengan cara di atas. Karena potensi konflik juga ada dua bagian. Ada yang pertama, orang mengatasi kemarahan dengan cara menghindar. Dan menghindar ini sebenarnya jauh lebih baik daripada dengan cara kedua, yaitu dengan cara melampiaskan kemarahan. Karena pada umumnya orang-orang yang konflik ini melampiaskan kemarahan. Tetapi ketika kita melihat adanya orang-orang yang menghindar, juga akan menyebabkan pihak lawan ini merasa lebih marah lagi kepada pihak yang menghindar. Jadi tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya bagian dari apa yang mereka anggap baik, padahal itu belum tentu baik. Maka potensi konflik tersebut bukan hanya merembet pada orang yang akan mengalami sesuatu yang menimbulkan konflik tersebut untuk dirinya sendiri, tetapi bahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, misalnya si B sangat dibenci oleh si A, maka si A bukan hanya membenci si B, siapapun yang membela si B akan dibenci oleh si A. Nah, itu perbuatan yang sangat tidak baik, karena banyak yang mengalami seperti itu. Dia mengikuti teori yang tidak baik. Sementara ketika kita ada masalah dengan si B misalnya, maka cukup si B yang kita jadikan sasaran. Jangan semua teman-teman si B, semua saudara-saudara si B. Dan bahkan ada juga yang menerapkan sesuatu yang jauh lebih salah lagi, yaitu ketika si A berusaha untuk menghubungi semua teman-teman dan keluarga si B, sehingga memberikannya warning, jangan menolong, jangan ikut campur dan sebagainya. Padahal ada hak dari teman maupun keluarga si B ini untuk bisa menyelesaikan masalah konflik mereka. Karena apa? Yang namanya konflik harus diselesaikan, bukan didiamkan atau dibiarkan begitu saja. Nah, saya harapkan kalian semua yang sudah saya berikan arahan seperti ini, yang sudah belajar sistem sosial budaya Indonesia, ikutilah budaya Indonesia, tidak ada yang merugikan orang lain. Bahkan dalam Islam pun, kenapa tidak boleh riba, kenapa tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, karena itu sangat besar dosanya. Oke, jadi berusahalah untuk menghindari konflik dengan cara memberikan toleransi, dan jangan menghindari konflik karena kita ingin menang sendiri. Selanjutnya, selesaikan masalah, jangan sampai kalian membawa provokator dalam masalah sehingga pihak lawan sangat merasa dijolimi karena tidak mampu melakukan apapun akibat arahan dari kalian. Oke, demikianlah, semoga dapat dipahami dan semoga dapat dilaksanakan dalam kehidupan. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.